Ya, ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara, untuk menghirup oksigen, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban di hari Jumat, yaitu melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Falah Desa Panjaling Kidul ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini berwasiat, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang penyayang kepada umatnya. Saking sayangnya beliau kepada umatnya, ketika menjelang wafat beliau berpesan kepada umatnya agar menjaga sholat. Bahkan pesan ini beliau sampaikan sebanyak 3 kali. Kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ada kalanya berwujud peringatan beliau kepada mereka. Ada kalanya kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berupa peringatan, dan dalam satu kesempatan beliau pernah mengingatkan kita semua sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rogiba anhu rojulin zukirtu indahu falam yusalli alayya wa rogiba anhu rojulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyub farlahu wa rogima anhu rojulin adraka indahu abawahu al-kibaro falam yudkhilahul jannah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa ada 3 golongan manusia yang mengalami kerugian besar. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang tidak bersolawat saat mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Membaca solawat termasuk ibadah yang berpahala besar. Sangat merugilah orang yang enggan membaca solawat saat ia mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang enggan bersolawat termasuk kategori orang yang pelit. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya ia tidak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, orang yang mendapati Ramadan sampai Ramadan berakhir belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Bagi orang yang mendapati Ramadan, maka itu adalah kesempatan emas untuk meraih ampunan Allah. Pasalnya, di bulan Ramadan ada banyak amalan yang bisa mendatangkan ampunan dosa. Di antaranya puasa, tarawih, dan ibadah malam Lailatul Qadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Man shoma Ramadhana imanan
wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min zambi. Mengenai salat tarawih, Rasulullah SAW bersabda, man qoma ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan yang berkaitan dengan ibadah pada Lailatul Qadar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melakukan ibadah pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Karena itu alangkah ruginya ia jika tidak meraih ampunan Allah sampai Ramadan berakhir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapati orang tuanya dalam kondisi usia lanjut, namun ia enggan berbakti sehingga tidak masuk surga. Na'udzubillah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bakti kepada orang tua, birrul walidain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sebaliknya, durhaka kepada orang tua termasuk kategori dosa besar. Dalam banyak ayat Al-Quran terdapat perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan perintah ini disandingkan setelah perintah untuk ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari junubi wasahibi bil janbi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu ma kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu alam bil muradi. Dan beribadalah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Berbakti kepada orang tua bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Maka amat merugi dan celaka orang yang punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya selagi ada, namun tidak melakukannya sehingga ia tidak dimasukkan ke dalam surga. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah 3 golongan manusia yang mengalami kerugian besar. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua dari kerugian ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fi wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Bayan padallah ittaqullah haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adza bika minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal azim li wa lakum.